Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Renata Rombetasi dengan NIM 240209552007 dari kelas pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di 2024 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Hari ini kita akan membahas 6 poin materi mulai dari hakikat manusia dan pendidikan, hakikat pendidikan dan pembelajaran, tujuan pendidikan, subjek dan objek pendidikan, peran teknologi dalam pendidikan, penerapan teori belajar kontributif, manajemen kelas yang efektif. Yang pertama, hakikat manusia dan pendidikan. Hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk multidimensi memiliki keunikan yang membedakannya dari makhluk lain. Aspek fisik. Tubuh manusia adalah alat untuk melakukan aktivitas fisik, sekaligus penunjang keberlangsungan hidup. Aspek spesifik. Pikiran dan emosi manusia memungkinkan kreativitas logika dan pengambilan keputusan. Aspek sosial. Manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk membangun hubungan, kolaborasi, dan komunitas. Aspek moral. Kesadaran etis membuat manusia mampu menentukan tindakan yang benar atau salah. Aspek spiritual. Kepercayaan dan nilai transendental memberikan makna pada hidup manusia. Hakikat pendidikan. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk nilai-nilai dan keterampilan hidup. Pendidikan mempersiapkan manusia untuk menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Ini sarana untuk memerdekakan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Memberdayakan individu untuk menjadi kontributor positif di masyarakat. Kedua, hakikat pendidikan dan pembelajaran. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran seumur hidup yang tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Pendidikan formal yang terjadi di institusi resmi seperti sekolah atau universitas. Pendidikan non-formal seperti pelatihan, kursus, atau bimbingan yang bersifat tambahan. Pendidikan informal, pembelajaran dari pengalaman sehari-hari seperti diskusi dengan teman atau membaca buku. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan inti dari pendidikan, di mana peserta didik mendapatkan pengalaman langsung dalam memahami konsep. Pembelajaran kolaboratif mengutamakan kerjasama dalam kelompok untuk saling belajar. Pembelajaran individual fokus pada kemampuan dan minat masing-masing individu. Pembelajaran kontekstual mengaitkan materi dengan kehidupan nyata untuk meningkatkan relevansi. Yang ketiga, tujuan pendidikan, subjek dan objek pendidikan. Tujuan pendidikan, individu mengembangkan potensi maksimal peserta didik. Masyarakat membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan produktif. Global menyiapkan individu yang mampu bersaing di era globalisasi dengan kemampuan berpikir kritis dan informasi teknologi. Subjek pendidikan. Pendidikan bertindak sebagai fasilitator, mentor, dan inspirator. Guru yang baik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga motivasi dan nilai-nilai hidup. Objek pendidikan. Peserta didik memiliki perbedaan karakteristik seperti gaya belajar, kemampuan, dan minat. Pendidikan yang efektif menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Keempat, peran teknologi dalam pendidikan. Aksesibilitas e-learning dan platform digital seperti Zoom, Google Classroom, atau model mempermudah akses pendidikan, membuka peluang belajar bagi siswa di daerah terpencil. Efisiensi, alat bantu seperti presentasi multimedia, video pembelajaran, dan sistem manajemen belajar. Otomasi penilaian melalui perangkat lunak seperti Google Forms atau Quizzes. Inovasi teknologi memungkinkan pembelajaran berbasis simulasi atau virtual reality. Gamifikasi dalam pendidikan meningkatkan motivasi belajar. Personalisasi, sistem kecerdasan buatan AI dapat merancang kurikulum sesuai kebutuhan individu. Platform seperti Khan Academy menyediakan rekomendasi belajar personal. Selanjutnya, kelima, penerapan teori belajar konstruktiviti. Prinsip konstruktiviti, peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan tantangan, bukan hanya informasi. Strategi penerapan, project based learning. Peserta didik bekerja dalam proyek yang membutuhkan pemecahan masalah nyata. Problem solving, guru memberikan studi kasus untuk dianalisis bersama. Diskusi kelompok, mendorong kolaborasi untuk memahami materi secara mendalam.
Teknologi simulasi menggunakan alat virtual untuk menciptakan pengalaman belajar yang praktis. Yang keenam, manajemen kelas yang efektif. Lingkungan kondusif, merancang ruang kelas yang nyaman dan bebas gangguan, mendorong partisipasi aktif dengan diskusi atau kegiatan interaktif. Komunikasi efektif, menyediakan saluran komunikasi yang terbuka antara pendidik dan peserta didik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menghindari kesalahpahaman. Pengelolaan waktu, menetapkan jadwal yang terstruktur namun tetap fleksibel jika ada perubahan kebutuhan. Menghindari aktivitas yang membuang waktu dan tidak relevan dengan tujuan belajar. Pendekatan diferensial, mengidentifikasi kebutuhan khusus setiap peserta didik. Memberikan tugas yang menantang tetapi sesuai dengan kemampuan individu. Pengelolaan konflik, mendengarkan masalah dari semua pihak yang terlibat. Menyelesaikan konflik dengan dialog dan pendekatan yang tidak menghakimi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta mendorong eksplorasi lebih lanjut di bidang hakikat pendidikan dan pembelajaran.